Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan anchor point atau titik jangkar ya, anchor point. Jadi kalau perahu ya, kapal layar itu supaya tidak lari kemana-mana ada jangkarnya. Nah begitu juga dengan memanah itu harus ada jangkar. Jadi supaya tangan ini tetap nggak mundur, nggak maju ya. Setiap pergerakan tangan itu menentukan nanti arrow itu larinya kemana teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk housebow untuk panah tradisional titik jangkar ya itu hampir mirip dengan teknik-teknik memanah lainnya, terutama barebow ya. Barebow itu ada yang titik jangkarnya menggunakan ada yang di bibir gitu kan, kemudian ada yang di dagu seperti ini gitu kan. Recurve juga sama gitu kan titik jangkarnya ya. Tapi kalau di barebow itu cenderung dia seluruh bagian wajah sampai bagian dada itu bisa menjadi titik jangkar ya. Itu tergantung nanti jarak tembak yang jarak sasaran yang akan kita panah gitu ya. Jadi kalau housebow cenderung dia menggunakan teknik kalau istilah kerennya itu face walking. Kita menggunakan wajah. Kalau yang barebow kan ada yang string walking ya. Jadi tangannya bergerak di string. Tapi kalau di housebow itu bergerak di wajah ya. Jadi yang pertama titik jangkar itu ada yang di pelipis teman-teman di sini ya, seperti ini. Jadi arrow-nya itu sejajar dengan mata seperti ini ya. Kalau ini arrow, ini titik jangkarnya di sini rata. Jadi di sini ada tulang pelipis teman-teman sekalian ya. Sini. Ini cocok untuk memanah on point pada jarak di bawah 20 meter ya. Itu sampai dengan 20 meter relatif masih bisa, tapi LBS-nya di atas 30 ya, 32, 35 itu bisa. Tapi kalau LBS di bawah 30 on point menggunakan ini itu nggak bisa ya. Dia cenderung arrow-nya nanti jatuh lebih cepat gitu ya. Nah itu yang di pelipis di sini ya, tulang pelipis di sini ada kayak cekungan gitu ya. Jadi si ibu jari ditaruhnya di sini. Nah seperti itu ya, seperti itu. Nah, itu di pelipis. Banyak para archer yang menggunakan di sini untuk jarak sampai dengan 20 ya, di bawah 20 meter. Kemudian berikutnya ada tulang pipi. Ya. Ini biasa digunakan untuk teknik Turki. Jadi si tangan ditaruhnya di tulang pipi. Ya, seperti ini. Ya, teknik memanah Turki seperti ini. Teman-teman, ditaruhnya di sini. Di tulang. Ini ada tulang, ini sebagai anchor, sebagai titik jangkar. Kemudian ada lagi agak turun di sini, agak ada rahang di sini ya, rahang bagian atas, taruhnya di sini. Pipi di dalamnya ada tulang rahang ya, sini. Ada juga di agak ke bawah di dagu sini ya, anchornya. Ada juga yang paling panjang adalah di sini, telinga, ujung telinga, anchornya gitu. Jadi kalau ini arrow, tarikannya ini perlu arrow yang 32 inch yang panjang ya. Kalau di sini 28 inch biasanya. Rata-rata archer di Indonesia itu standarnya di 28 inch. Seperti Turki menggunakan anchor di tulang pipi bagian atas di sini ya, rata-rata di sini ya, tulang anchor. Saya pribadi menggunakan di sini teman-teman ya, sampai dengan 20 meter saya menggunakan di sini. Tapi ketika 30 itu nanti sudut antara arrow dan busur terlalu pendek, makanya saya turunkan ke bagian pipi sini. Ini lebih nyaman ya. Ketika memanah di atas 50 meter saya turunkan lagi ke sini ya, ketika 50 meter di atas 50 ya. Nanti 30 saya di sini, 50 ke atas di bawah. Kalau di bawah 20 saya ngambil di sini
ya. Itu nanti tergantung teknik aiming yang teman-teman gunakan ya. Ada yang on point, ada yang pakai teori gap gitu kan. Saya lebih suka menggunakan side bow atau di bawah, di sebelah busur. Nanti ke depan akan saya sampaikan bagaimana teknik aiming ya. Teknik aiming ada beberapa model dan teman-teman bisa pilih ya. Salah satunya teknik aiming itu juga nanti menentukan bagaimana anchor teman-teman ya, anchornya di mana, aimingnya di mana, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, anchor tuh bisa di pelipis untuk jarak dekat di bawah 20 meter, kemudian di tulang pipi sini ada tulang ya, sini, kemudian di sini bagian pipi, di sini ada gigi geraham ya, sini di dalamnya ada gigi, kemudian di sini rahang bagian bawah, bisa di sini atau di telinga di sini ya. Teknik gouging pakai anchor di sini di telinga, dia paling panjang, dia perlu arrow yang panjang di sini ya. Itu titik anchor ya teman-teman sekalian. Silahkan teman-teman tentukan nyamannya di mana dulu ya. Di sini kalau yang umum adalah di tulang di sini, si genggaman tangannya, ini ada ibu jarinya ya, ibu jari ketika thumb draw taruh di sini. Nah, seperti ini. Jangan pernah berpindah ya, jangan pernah berpindah untuk satu target gitu, untuk satu jarak tembakan ya. Ketika jaraknya berubah, silakan teman-teman lakukan pemindahan anchor atau perubahan di aiming ya. Untuk satu target jangan waktu di sini, besok di sini, nanti nembak lagi di sini. Itu nggak tepat nanti tembakannya ya, harus istiqomah seperti itu ya. Saya contohkan teman-teman ya. Ini pakai busur yang 25 lbs, pegangan saya ya. Sekali lagi thumb draw, tutup. Ini anchor pointnya saya teman-teman, seperti itu. Kalau di pelipis atau di mata, contohnya seperti ini. Kalau di mata, kalau di tulang pipi, di gigi geraham, di pipi bagian dalam, kalau di rahang bawah, kalau di telinga, wah ini arrow-nya agak pendek teman-teman, jadi jatuh. Seperti itu ya. Ada juga pemanah fast shoot, pemanah cepat, itu dia tidak menggunakan anchor, tapi menggunakan insting saja. Dia hanya menggunakan, kadang-kadang dia hanya menggunakan bulu ini ditempel di sini sedikit. Nah, seperti itu. Seperti ini untuk yang pemanah cepat. Ya, dia tidak menggunakan anchor. Seperti itu teman-teman ya. Itu teman-teman, nanti ke depan akan saya sampaikan bagaimana caranya aiming atau cara membidik ya. Ada beberapa teknik, teman-teman nanti bisa pilih ya. Sampai ketemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.